informasi Anda. Kita beralih ke informasi. Hari ini Presiden Joko Widodo memanggil Kapolda dan Kajati se-Indonesia ke Istana Negara. Dalam pertemuan ini Presiden menyampaikan pengarahan serta evaluasi kinerja lembaga penegak hukum ini. Saat memberikan pengarahan kepada Kapolda dan Kajati, Presiden mengaku kecewa karena hasil evaluasi selama 1 tahun terakhir masih banyak instruksinya yang tidak ditindaklanjuti hingga tingkat bawah. Seperti kebijakan diskresi dan maladministrasi yang tidak boleh dipidanakan. Presiden juga menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga hukum dan satu komando atas instruksi yang diberikan dalam menghadapi era persaingan global. Begitu kita kehilangan waktu, detik, jam, atau hari saja, momentum itu akan hilang. Begitu kita tidak merespon sesuatu, adanya perubahan di negara yang lain, di kawasan yang lain, kita akan kehilangan banyak hal. Oleh sebab itu, saya minta di jajaran Kejaksaan Agung, jajaran kepolisian, Polri, betul-betul garis lurusnya itu ada. Setiap merespon kejadian, merespon perintah yang sudah kita lakukan. Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol Suhardi Alyus sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Penny Kusumastuti Lukito sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Kita langsung bergabung dengan Keiko Ranti dan juru kamera Rianto Triutomo yang ada di Istana Presiden. Keiko, terobosan apa yang akan dilakukan oleh Kepala BNPT dan juga BPOM yang baru? Ya, Igan, tentunya akan ada pekerjaan rumah besar yang harus segera dihadapi oleh Kepala BPOM maupun Kepala BNPT yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo pagi ini. Kami sempat mewawancarai keduanya. Yang pertama adalah Kepala BPOM, Ibu Penny Lukito, yang menegaskan bahwa ia berjanji akan segera menyelesaikan masalah vaksin palsu yang masih meluas sampai saat ini. Ia menekankan bahwa masalah pertama yang diprioritaskan untuk segera diatasi di tubuh BPOM sendiri adalah masalah sistem manajerial dan tata kelola yang masih buruk. Ini bisa dibuktikan dengan adanya kasus vaksin palsu yang membuktikan bahwa sistem pengawasan di tubuh BPOM ini masih rendah sehingga vaksin palsu selama bertahun-tahun bisa meluas di kalangan masyarakat dan baru ketahuan di tahun 2016 ini. Sehingga untuk perbaikan sistem tata kelola dan juga manajerial di tubuh BPOM ini sangat penting. Ia juga menegaskan selain mengenai pengawasan yang harus lebih diperketat khususnya dalam perizinan dan maupun distribusi dari obat dan juga makanan serta penindakan ini tetap harus diutamakan tentunya apalagi dengan adanya kasus vaksin palsu ini di mana dari Satgas BPOM juga masih terus bekerja untuk mengidentifikasi dan mendata korban-korban mana saja yang dikira telah terpapar oleh vaksin palsu. Dan tentunya yang kedua yang dilantik ada Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alyus dan dengan latar belakangnya tentunya yang disebut sebagai orang dengan prestasi yang cukup baik. Ia pernah menjabat sebagai Bareskrim dan beberapa kali pernah sebagai Kapolda dan sebelumnya sebelum menjabat sebagai Kepala BNPT, ia ada menjabat di Lemhanas. Ia menegaskan bahwa hal-hal yang utama yang harus segera ia perbaiki di tubuh BNPT. Pertama adalah menjaga solidaritas di tubuh BNPT sesuai dengan arahan Kapolri Tito Karnavian yang menegaskan perlunya sinergi dan juga integritas yang terus ditingkatkan di antara BNPT dan juga mitra-mitra kerja lain khususnya dalam penanganan terorisme. Hal yang ditekankan oleh Suhardi ia adalah masalah preventif ini untuk masalah deradikalisasi dan juga anti radikalisasi yang akan terus digemborkan ke masyarakat. Ini tentunya tidak hanya tindakan untuk penindakan adanya suatu aksi radikalisme maupun terorisme, namun yang lebih penting adalah tindakan preventif di mana harus lebih baik lagi ini tentunya agar semua masyarakat ini bisa terhalang dari adanya masuknya konsep-konsep ataupun ajaran-ajaran yang sesat atau tidak baik. Dan sistem deradikalisasi ini akan terus diluncurkan kepada pihak-pihak maupun keluarga dari terorisme yang saat ini masih belum bisa diterima oleh masyarakat dan ini diharapkan bisa membantu mereka untuk kembali ke masyarakat. Dan untuk konsep anti radikalisme
terorisme akan turut juga bekerja sama dengan ormas-ormas dan juga LSM, serta juga akan diperbantukan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengajarkan bagaimana beragama yang baik dan bahwa pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan mengenai kekerasan. Dan tentunya mengenai Komjen Pol Suhardi Alyus ini yang dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Presiden Jokowi memilih Jenderal berbintang 3 itu setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Utama Lemhanas. Suhardi Alyus adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Sebelum di Lemhanas, Suhardi Alyus menjabat Kabareskrim Polri yang kemudian digantikan Komjen Pol Budi Waseso. Komjen Suhardi juga sempat selama beberapa bulan menjabat Kepala Divisi Humas Polri pada tahun 2012. Suhardi Alyus terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2015 dan tercatat harta kekayaannya senilai 5,7 miliar rupiah dan 32.325 dolar Amerika. Selain Kepala BNPT, Presiden Jokowi juga hari ini melantik Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Kusmastuti Lukito. Sebelumnya Penny adalah pejabat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Penny Kusmastuti Lukito lahir di Jakarta 9 November 1963. Perempuan berusia 53 tahun ini menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang strata 3 atau doktoral di bidang teknik lingkungan. Karir dan pengabdian sebagai pegawai negeri sipil dimulai di Bappenas sejak tahun 1990. Penny pernah menduduki sebagai jabatan struktural hingga menjadi Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada tahun 2011. Sejak 2011, Penny ditugaskan sebagai Senior Development Policy Advisor pada tim analisa kebijakan di Bappenas dengan jabatan fungsional perencana utama. Sementara itu pemirsa, politisi Demokrat Ramadan Pohan dinonaktifkan sementara sebagai kader Partai Demokrat. Hari ini Ramadan Pohan dijemput paksa Polda Sumatera Utara karena diduga terlibat kasus penipuan. Ramadan Pohan diadukan menggelapkan dana sebesar 24 miliar rupiah saat pencalonan wali kota Medan tahun lalu. Uang tersebut diduga milik simpatisannya yang dipinjam saat kampanye pencalonan wali kota Medan tahun 2015. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Ramadan Pohan telah 2 kali mangkir pemanggilan pemeriksaan hingga akhirnya dijemput paksa Senin pagi ini. Kepala Bidang Politik Hukum dan HAM Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan Partai Demokrat telah memberhentikan sementara Ramadan Pohan dari keanggotaan partai dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini kepada yang bersangkutan. Namun Partai Demokrat tetap menyediakan bantuan hukum jika diperlukan. Oh, kalau partai kami tegas, tapi kalau korupsi, kalau ini kan masih, ini apa mau dibilang penipuan, ya karena dia kan namanya kader. Saya juga kan harus percaya. Dia bilang tidak ada hitam di atas putih karena ini tim sukses. Ya, tapi saya kalah kok uangnya diminta. Itu aja. Saya bilang kalau nggak ada hitam di atas putih hadapi. Karena setahun yang lalu dia cerita dia udah diuber-uber sama debt collector. Sidang kasus suap proyek infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas terdakwa Damayanti Wisnu Putranti kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum KPK hari ini memanggil sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI sebagai saksi. Sejumlah anggota DPR Komisi 5 yang dihadirkan dalam sidang yaitu Ketua dan Wakil Ketua Komisi 5 Fari Jemi Francis, Yudi Widiana Adia, serta Michael Watimena dan anggota Komisi 5 Muhammad Toha. Selain itu juga dihadirkan Sekjen DPR Winantuning Tiastiti dan Sekretaris Komisi 5 Prima Maria. Keenamnya akan dimintai keterangan untuk mendalami dugaan adanya jatah komisi untuk anggota DPR dari dana aspirasi seperti yang pernah diungkapkan Damayanti saat bersaksi untuk terdakwa Abdul Khoir. Damayanti mengaku pernah membaca daftar berisi nama pimpinan dan anggota Komisi 5 yang mendapatkan aliran dana jatah komisi tersebut.
Dalam sidang kasus suap di Kementerian PUPR atas terdakwa Damayanti, para anggota Dewan membantah soal adanya bagi-bagi jatah di Komisi 5. Untuk mengetahui perkembangan sidang, kita bergabung dengan Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia Pane, seperti apa bantahan yang disampaikan oleh anggota Komisi 5? Ya, Zilvia, dalam persidangan kali ini para pimpinan dari anggota Komisi 5 DPR RI banyak membantah terkait dengan pertemuan informal ataupun pertemuan tidak resmi antara pimpinan Komisi 5 dengan pihak Kementerian PUPR. Memang pertemuan informal ini disebut sebagai pertemuan setengah kamar, begitu disebut oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai istilah pertemuan informal mereka. Ini membahas mengenai program aspirasi di Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2016. Namun memang para anggota dewan tersebut ini membantah adanya pertemuan informal karena mereka juga lupa ataupun juga tidak ingat karena banyaknya rapat yang diikuti. Dan ini berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyebut bahwa dari kesaksian pihak Kementerian PUPR menyebut bahwa pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI dan PUPR ini diketuai oleh Fahri Jemi Francis selaku ketua dari Komisi 5 DPR RI. Hal ini dikuatkan juga dengan adanya SMS dari pihak DPR ke Kementerian PUPR yang diedarkan ataupun yang dikirimkan oleh salah satu staf yang bernama Prima Maria. Tadi dalam persidangan memang Prima Maria sempat menyebutkan bahwa ia sempat mengirim SMS untuk para pejabat PUPR untuk melakukan pertemuan antara Komisi 5 dengan PUPR di salah satu lokasi. Namun saat hakim bertanya siapa sebetulnya yang menyuruh mengirimkan SMS tersebut, namun Prima tadi menyebut bahwa dirinya lupa siapa pimpinan yang menyuruhnya mengirim SMS. Begitupun juga dengan kunjungan ke Maluku dan Maluku Utara pada bulan Agustus 2015 lalu, disebutkan oleh Michael Watimena, salah satu wakil ketua Komisi 5 DPR RI, yang menyebut bahwa tidak ada pertemuan khusus setelah program kerja ke Maluku dan Maluku Utara, dan ia menyebut bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan komisi biasa dan juga tidak ada pertemuan antara pihak Komisi 5 dengan pengusaha Abdul Khoir selaku dirut PT Windut Tunggal Utama. Zilvia. Aulia Pane, sejauh Anda mengikuti persidangan kasus proyek infrastruktur jalan ini, sudah berapa nama yang disebut Damayanti menerima aliran dana? Ya, Zilvia, memang sejauh dalam persidangan kali ini belum ada nama-nama baru yang disebutkan oleh pihak dari Jaksa Penuntut Umum ataupun juga Damayanti mengenai siapa saja sebetulnya yang menerima uang jatah dari dana aspirasi ini. Nama-nama yang disebutkan Damayanti karena memang saat ini pihak dari Jaksa Penuntut Umum ini masih mendalami mengenai sebetulnya seperti apa dana aspirasi ataupun juga program aspirasi yang ada di Komisi 5 DPR RI. Memang sebelumnya Damayanti dengan tegas menyebut bahwa ada jatah untuk komisi dan juga para anggota mengenai dana aspirasi ini, dan ini disebut oleh Damayanti sudah menjadi sistem selama ia masuk menjadi anggota Komisi 5 DPR RI. Namun tadi juga dibantah oleh Ketua Komisi Fahri Jemi Francis yang membantah adanya hal tersebut. Fahri Jemi Francis ini bersama dengan para wakilnya kompak tadi menyebut bahwa mereka tidak mengetahui soal adanya kode-kode proyek ataupun juga dana aspirasi yang memang tadi disebutkan dalam BAP yang ada dalam persidangan. Menurut Damayanti ada pembagian uang ataupun pembagian nilai proyek sebesar 50 miliar rupiah untuk para anggota serta 100 miliar rupiah ini untuk para kapoksi yang sudah diatur oleh Ketua Komisi 5 DPR RI. Dan berikut kesaksian dari ataupun pernyataan dari Damayanti Wisnu Putranti. Pembagian besaran jatah aspirasi dalam pimpinan Komisi 5 dan para kapoksi dan anggota Komisi 5 hanya mengikuti apa yang sudah disepakati oleh pimpinan yang berbeda atau kapoksi, dengan instruksi bahwa posisi anggota mendapat profil 50 sampai 60 miliar dan saya mendapat 71 miliar. Untuk sementara, Zilvia, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Aulia Pane melaporkan langsung dari Gedung Tipikor Jakarta.